Pernah nggak kalian ngalamin baterai handphone habis pada saat di jalan? Jadi kalian bingung di mana nyari tempat untuk ngecharge atau ngisi baterai HP karena kondisinya kalian dalam perjalanan menuju ke suatu tempat. Jadi sekarang kita akan buat sebuah charger yang bisa dipasangkan di sepeda motor kalian. Oke, langsung aja. Sepeda motor pada umumnya memiliki tegangan sumber daya aki itu adalah 12 volt, dan tentunya tegangan 12 volt ini tidak bisa kita gunakan untuk mengisi daya handphone. Jelas karena charger handphone sendiri itu menggunakan tegangan 5 volt dengan arus listrik yang bervariasi. Jadi tegangan 12 volt yang ada pada aki sepeda motor kita tidak bisa langsung menggunakannya pada handphone kalian. Jadi handphone jadul, handphone canggih saat ini itu tegangannya adalah 5 volt. Maka dari itu kita perlu sebuah alat yang digunakan untuk menurunkan tegangan 12 volt menjadi 5 volt. Kalau kita beli sebuah charger handphone untuk mobil, biasanya itu adalah seperti ini. Itu alat yang ada di dalam itu hanya mampu memberikan arus sebesar 200 mA. Karena kenapa? Biasanya bagian dalamnya itu menggunakan sebuah IC 7805. Jadi arus maksimum yang dikeluarkan itu sebesar 200 mA. Dan tentunya dengan arus yang sangat kecil itu akan mengakibatkan kita mengisi daya handphone sangat-sangat lama sekali. Dan sekarang dengan menggunakan alat yang lebih besar arusnya, kita bisa mengecas handphone sama seperti mengecas menggunakan charger aslinya. Jadi alat itu adalah seperti ini. Nah, untuk rangkaian penurun tegangan yang saya maksud itu ada beberapa jenis. Di pasaran itu ada yang ukurannya sangat kecil, yang biasa digunakan di remote control quadcopter atau pesawat drone seperti ini, yaitu seukuran ini. Oke, ini adalah regulator switching penurun tegangan dengan ampere yang mampu mencapai hingga 3 ampere secara continuous, walaupun hanya bisa dalam beberapa detik. Normalnya dia adalah 2 ampere. Dan juga ada yang bertipe lebih besar dengan kapasitas sama 3 ampere. Hanya saja ini lebih kuat karena induktornya sendiri lebih tebal dan IC-nya tentu lebih besar. Nah, kelemahan dari dua regulator ini adalah kita harus mengatur tegangan outputnya secara manual dengan cara memutar knob di sini, ya. Jadi kita harus mengatur tegangannya dengan memutar knob di sini, sama seperti pada video membuat power supply variabel saya di berikut ini. Nah, kelemahan lainnya adalah jika kita pasang ini di sepeda motor kita, tentunya getaran sepeda motor akan dapat mengubah putaran dari potensiometer ini. Jadi jika ini terjadi, maka tegangan yang menuju handphone kita tentunya akan tidak sama dengan tegangan yang kita perlukan, yaitu 5 volt, dan itu dapat membuat handphone kita rusak. Jadi kita tidak ingin itu terjadi. Jadi sebenarnya bisa aja kita lem dia atau kunci dia dengan lem. Kalau ini di sini dia trim portnya sangat kecil sekali, jadi bisa aja kita lem dia. Tapi kita mungkin lebih baik menggunakan regulator seperti ini. Jadi ini sudah dijual bebas di pasaran, ya. Saat ini sudah dijual bebas di pasaran. Ini regulator khusus untuk charger handphone yang kalian bisa pasangkan langsung ke adaptor 12 volt karena ada konektor adaptor 12 voltnya, atau langsung kalian dapat hubungkan ke aki sepeda motor. Jadi sebelum menuju ke aki, bisa dipasangkan saklar terlebih dahulu agar penggunaan daya listrik untuk charger handphone ini bisa kalian aktifkan atau nonaktifkan.
Nah, di sini kalian bisa lihat sama seperti power bank, output keluarannya ada yang 2 ampere dan juga ada yang 1 ampere. Jadi kalian bisa memilih rating ampernya. Jika ingin cepat mencharging, kita menggunakan 2 ampere, dan jika ingin setengahnya pilih 1 ampere. Itu tergantung dari kapasitas maksimum charging masing-masing handphone kalian. Ada beberapa handphone yang dibatasi hanya mampu mengisi baterai dengan arus listrik 1 ampere seperti iPhone pada umumnya. Dan ada juga yang bisa di atas 1 ampere, jadi bisa gunakan 2 ampere. Dan untuk pemasangannya bagaimana? Kita akan lanjut ke sepeda motor saya. Oke, rencananya saya akan menaruhkan alat tersebut di bagian saddle atau tempat tools, tempat alat-alat di bagian bawah tempat duduk ya. Jadi rencananya saya pasang di sini nanti, dan kabelnya nanti akan keluar seperti itu. Dan powernya saya dapatkan dari aki di bawah sana. Nah, kalau pada motor bebek kalian bisa lihat ini adalah kiprok sepeda motor saya yang membuat lampu headlamp atau lampu kepala itu menyala dengan tegangan stabil. Jadi di sini saya tambahkan dioda ya untuk pengisian akinya agar dia lebih DC gitu. Lalu kalian bisa lihat ini adalah bendik untuk bendik starter ya, untuk starter sepeda motor. Dan ini adalah fuse, ini adalah aki. Dan tentunya alat yang tadi saya akan pasang setelah fuse agar jika terjadi apa-apa dengan alat tersebut tidak merusak aki, seperti itu. Atau kalian bisa langsung hubungkan ke aki dengan fuse terpisah menuju ke alat regulator tersebut. Jadi saya akan turunkan kabel, mungkin keluar dari mana gitu, dan hubungkan ke positifnya di setelah fuse. Dan untuk groundnya kita hubungkan langsung ke body. Jadi kita akan langsung saja sambung kabelnya. Oke, dengan pemasangan kabel yang tidak begitu rumit, kalian bisa lihat kabel merah yaitu positif 12 volt saya pasang ke positif input, dan negatif saya hubungkan langsung ke body terdekat. Jadi ini adalah baut body. Jadi saya hubungkan dia langsung untuk mendapatkan polaritas negatif ya. Dan sangat sederhana sekali, kalian bisa memasangkan kabel walaupun kalian awam di bidang ini. Jadi bisa kita perhatikan tegangannya 4,7. Bisa dibilang itu bisa kita gunakan untuk mengisi daya baterai, dan arus listriknya masih 0 ya. Tegangannya 4,5, 4,6. Jadi ini adalah kondisi motor tidak dinyalakan. Jadi seharusnya kita mengisi baterai dalam kondisi motor dinyalakan. Karena kenapa? Karena agar aki motor kalian tidak cepat habis. Jadi saya akan nyalakan dulu sepeda motornya. Oke. Dan sekarang saya akan mencoba untuk mengisi sebuah handphone langsung. Jadi saya akan langsung mengisi sebuah handphone. Aduh, ini motornya belum dipanasin ya.
dulu. Jadi kita punya sebuah handphone dan kita langsung aja pasang. Dan handphone langsung dapat mengisi. Baterai. Jadi kita tunggu berapa menit dia bisa menambah daya listrik. %17. 17% hanya dalam waktu 1,5 menit. Nah, itu dia tadi tutorial bagaimana kita membuat sebuah charger pada sepeda motor. Mungkin setelah kalian menonton video ini, kalian akan merasa, cuma segitu aja ternyata. Ya, memang segitu aja. Jadi ada beberapa regulator ya. Dan ternyata sesimpel itu kita bisa membuat sebuah charger handphone di sepeda motor kalian. Jika video ini menarik buat kalian, jika video ini berguna buat kalian, kalian bisa klik tombol like, atau mungkin biasa aja, atau kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin senang touring dan bisa ngecas HP selagi kita naik sepeda motor. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya di channel YouTube dwiarsana.com. Jangan lupa jika kalian belum subscribe channel YouTube ini, klik tombol subscribe di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kapasitas baterainya itu adalah 22% ya, dalam waktu 5 menit.